Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Mr. Good, di channel Informatika Semawa dalam seri belajar informatika dan TIK. Masih dalam seri belajar Google Docs ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam menuntut ilmu setiap harinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kemarin kita sudah sampai di materi tentang toolbars, yaitu sampai dengan highlight color ya. Tapi sebelum itu saya ingin sedikit merevisi kata-kata saya yang di part 1, yaitu ini pada bagian ini bukan undo ya, tapi dibacanya adalah undo. Kemudian yang ini bukan dibaca redo, tapi dibacanya adalah redo, seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan juga kesalahannya ya. Oke, selanjutnya kita akan coba memasukkan insert link ya pada toolbar selanjutnya ini ya. Insert link ini adalah sebuah toolbar yang berfungsi untuk memasukkan link atau halaman lain gitu ya, yang bisa kita lakukan pada halaman kita di Google Docs ya. Contohnya misalnya saya ingin menuliskan di sini klik here misalnya gitu ya, untuk masuk ke Wikipedia misalnya seperti ini. Kemudian saya coba ya, di sini saya mau blog, klik here. Kemudian saya insert link di sini. Kemudian saya akan masukkan di sini alamat dari Wikipedia ya. https://www.wikipedia.org. Kalian juga bisa memasukkan alamat-alamat lain ya, misalnya alamat Facebook kalian, kemudian Telegram kalian, kemudian Instagram kalian ya, bisa dimasukkan ke sini. Ini sebagai contoh saja saya akan memasukkan Wikipedia, karena di sini saya ingin ketika saya klik dia akan langsung masuk ke Wikipedia. Oke, ketika saya masukkan Wikipedia di sini, otomatis dia ada link yang tinggal kita gunakan, klik seperti itu. Oke, jadi teks ini sudah berubah menjadi sebuah link yang bisa kita klik ya, kemudian dia akan langsung menuju Wikipedia. Oke, seperti itu ya. Oke, ini untuk insert link, atau kalian bisa menggunakan CTRL-K ya. Oke, selanjutnya di sini ada add comment. Add comment ini berfungsi untuk memberikan komentar pada memberikan komentar pada halaman kita ya, atau dokumen kita. Biasanya nanti digunakan untuk berkolaborasi dalam mengerjakan sebuah dokumen dengan orang lain ya, seperti itu. Contohnya misalnya di sini ada dokumen, saya ingin memberikan komentar misalnya ya. Saya ingin memberikan komentar pada bagian ini, kemudian saya tekan add comment. Nah, di sini akan langsung muncul di sebelah kanan seperti halaman Windows untuk chatting ya. Jadi kita bisa kasih komen di sini, misalnya mohon maaf, kata-katanya misalnya ya, mohon untuk diperbaiki karena tidak baik misalnya, karena di sini ada kata-kata I hate you forever gitu ya, saya benci kamu selamanya. Itu katanya, maaf, kata-katanya mohon untuk diperbaiki karena tidak baik, seperti itu ya. Jadi kita bisa komen pada halaman
yang akan kita beri komentar. Kemudian kita klik komen. Otomatis di sini akan ada riwayat komen kita, dan juga di sini ada tanda bahwa kata-kata ini ada yang memberikan komentar. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya di sini ada insert image ya. Insert image ini itu untuk memasukkan gambar ya. Kita klik, kemudian kita bisa lihat di sini. Kalian bisa upload from computer. Kalian bisa upload dari komputer kalian. Kemudian kalian juga bisa cari dari web ya. Kalian juga bisa dari Google Drive, dari Photos, dari URL, dari link ya. Atau bisa langsung kamera ya. Kalian bisa langsung foto. Ini luar biasa ya. Jadi Google Docs ini bisa berbagai macam cara untuk masukkan gambar. Saya akan mencontohkan dari search the web ya. Saya akan masukkan dari sini saja. Nah, di sini akan langsung menuju Google Search dan kita tinggal memasukkan kata kuncinya. Misalnya komputer. Seperti itu. Kita tinggal pilih misalnya yang PNG ya. Oke. Nah, ini dia. Kemudian saya tinggal klik pilih salah satu gambar yang ingin saya masukkan. Misalnya misalnya ini saja, saya klik, kemudian kalian bisa tekan insert. Otomatis gambar itu akan masuk ke dalam dokumen kita seperti ini. Oke, tinggal kita perkecil saja gambarnya. Klik pada bagian ujung ya, jangan pada bagian tengah, karena pada bagian tengah dia akan jadi gepeng gambarnya, itu ya. Kita undo, kita undo gitu ya. Kemudian kita perkecil dari sudutnya, boleh sudut sini silakan kita perkecil. Jadi gambarnya akan tetap simetris seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada align ya. Align ini dia untuk merapihkan teks kita dan memposisikannya, apakah dia rata sebelah kiri, atau kita left align, atau kita bisa center, mengetengahkan, atau memposisikannya dia rata kanan, dan juga justify. Jadi saya ingin contohkan saja. Saya akan ambil sebuah ambil sebuah paragraf ya. Misalnya saya mau cari tentang sejarah komputer ya, melalui Wikipedia. Misalnya misalnya saya mau lihat dari sinilah ya. Ya, misalnya saya mau ngambil satu buah paragraf saja. Mana ya? Buat sampel saja ini ya. Seperti ini misalnya. Kita copy ya. Kita masukkan ke dalam Google Docs. Ini ya, kita masukkan ke sini. Paste. Seperti itu. Iya. Kita lihat di sini, kita mau merapikannya ya. Di sini kita blok dulu, kemudian kita lihat di sini. Secara default dia left line ya, artinya dia artinya dia rata sebelah kiri ya, hanya kirinya saja. Jika kita klik center line, nah maka dia akan rata di bagian tengahnya ya. Kemudian kalau kita klik bagian right line, maka akan rata sebelah kanannya. Kalau kita ingin merapihkan kanan dan kirinya, maka kita pilih bagian justify. Seperti itu ya. Jadi rata kiri dan rata kanan. Nah, ini biasanya digunakan untuk pembuatan laporan, makalah ya, berita dan lain sebagainya. Ini kita gunakan rata kiri, rata kanan gitu. Kemudian di sini ada line and paragraph spacing. Nah, ini untuk memberikan jarak antara spasinya. Misalnya saya blok ya, saya ingin tambahkan jarak spasinya. Secara default dia 1,15 ya. Ketika saya pilih single, dia akan lebih dempet ya, lebih rapat. Kemudian 1,5, ada yang double gitu ya, dia akan
memberikan jarak line spacing gitu ya. Oke. Seperti itu. Untuk yang lainnya nanti bisa dicoba sendiri ya. Oke, selanjutnya adalah checklist. Nah, di sini kita bisa membuat daftar checklist ya. Misalnya ya, saya mau buat daftar pekerjaan. Seperti itu. Kemudian saya berikan checklist di sini. Ya, yang pertama misalnya makan, kedua tidur gitu ya. Tidur siang. Kemudian mandi gitu ya. Kemudian tidur lagi misalnya gitu ya. Oke, ini kita bisa lakukan untuk daftar checklist. Kita bisa checklist di sini. Misalkan makan sudah dilakukan, tidur siang sudah, mandi sudah, tidur lagi. Oke, gitu, seperti itu. Itu daftar checklist ya. Kemudian di sini ada juga bullet list. Nah, oke, bullet list ini untuk daftar juga, tapi dia tidak menggunakan checklist, dia hanya sebagai daftar list saja ya. Contohnya ini saya mau hilangkan daftar checklistnya, kemudian saya ingin berikan checklist yang ini ya. Contohnya ini misalnya bullet. Nah, maka jadinya seperti ini. Kemudian kalau misalnya ini jadinya seperti itu. Kemudian bintang misalnya seperti itu ya. Oke, kemudian ada juga daftar list yang berurutan atau angka ya, atau huruf. Misalkan 1 2 3 4 gitu ya. Ada juga yang misalnya A B C D dan seterusnya. Ini adalah list ya. Jadi ada yang checklist, ada juga yang bullet list, ada juga yang number list. Kalian tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada lagi di sini decrease indent. Decrease indent itu dia untuk paragraf biasanya ya. Misalnya saya ingin memberikan decrease indent, berarti tulisan ini akan maju ke depan. Klik seperti ini, kita lihat kenapa tidak jalan. Kebalik ya. Oke, decrease indent itu kebalikannya ya. Jadi kalau untuk maju ya, memajukan paragraf itu menggunakan increase indent, dia akan maju ya. Kalau decrease itu kebalikannya daripada increase indent gitu ya. Misalnya kita decrease berarti dia sebaliknya gitu, seperti itu ya. Atau di sini juga kalian bisa sebenarnya menekan CTRL kurung kurawal ya, atau CTRL sebaliknya seperti itu. Oke, selanjutnya terakhir adalah di sini ada namanya clear formatting ya. Clear formatting ini adalah formatting teks ini ya, yang sudah kita lakukan ya semua nih. Selamat datang merah, gramatika diberikan highlight, kemudian semuanya ya. Kemudian ini diberikan align, justify, kemudian ini ya. Ini bisa kita kembalikan ke posisi awal sebelum kita berikan formatting ya. Contohnya misalnya saya mau informatika ini tidak diberikan formatting apapun, kita tinggal clear formatting atau backslash ya, klik, maka formattingnya hilang. Contohnya misalnya saya mau ini saya hilangkan formattingnya, maka dia akan kembali seperti semula gitu ya. Contohnya ini juga misalnya saya berikan clear formatting, maka akan kembali seperti semula. Nah, ini sekalian saja karena sudah diberikan komentar, kita perbaiki ya. Not I hate you forever, but kita ganti I love you forever gitu ya. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi tentang toolbar standar ya. Kita sudah pelajari dari mulai undo sampai dengan clear formatting. Itu saja, mudah-mudahan bisa diterima ya untuk materi kali ini. Kita akan lanjutkan dengan materi-materi selanjutnya, di mana
Untuk seri belajar Google Docs ini kita akan langsung belajar berdasarkan kasus-kasus tertentu ya. Misalnya bagaimana membuat surat resmi, bagaimana membuat kop surat, bagaimana merapihkan sebuah makalah, bagaimana membuat buletin dan lain sebagainya. Jadi kita tidak akan lagi mempelajari secara detail mengenai misalnya file ini apa, kemudian edit ini apa dan seterusnya, tapi nanti ini akan kita pelajari sambil kita membuat sebuah atau menyelesaikan sebuah kasus seperti itu ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bisa diterima dan dimudahkan kita dalam memahaminya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kealfaannya ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga dilapangkan rizkinya. Akhir kata, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.